Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kedua ini mudah-mudahan Bapak temukan anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa hindari kerumunan, selalu gunakan masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran pertama di kelas 77 ini, ya, yaitu pelajaran tentang toharoh. Ya. Jadi anak-anakku semua silahkan kalian siapkan buku tulis kalian untuk kalian rangkum ataupun catat nanti poin-poin yang penting. Silahkan bisa disiapkan. Baik, kita masuk di bab 1 ini. Judul besarnya yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Jadi kita bagaimana menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Apa sih yang kita gunakan untuk alat-alat dalam mensucikan diri tentunya nanti. Baik, anak-anakku semua, kita di sini ada peta konsep ya. Di sini bisa dilihat, di sini ada toharoh. Nanti kita akan bahas tentang apa itu pengertian toharoh, kemudian bersuci, itu apa itu hadas, kemudian wudhu dan tayamum. Ini ruang lingkup dari pembahasan daripada toharoh. Mungkin anak-anakku semua yang belajar di MI sudah mempelajari apa itu toharoh, ataupun yang di SD, ya, pengertian dan seterusnya. Adapun tujuan pembelajaran kita, ya, yang dihajatkan setelah kita pelajari bab ini, bab 1 ini, yaitu pertama, menunjukkan keimanan terhadap sifat Rahman. Ya, sifat Rahman artinya zat yang maha pengasih, dan Rahim zat yang maha penyayang bagi manusia dan ekosistem lainnya. Jadi setelah pelajari pelajaran ini, kita dihajatkan untuk bagaimana menunjukkan keimanan kita menjadi orang yang bersifat pengasih, ya, bersifat penyayang terhadap manusia lainnya dan alam sekitar kita, ekosistem lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, membuktikan keimanan terhadap sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari melalui penggunaan air. Nah, ini intinya nanti penggunaan air yang hemat tentunya, ya, untuk bersuci dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup manusia dan ekosistem lainnya. Jangan sampai kita menggunakan hanya untuk keperluan kita, karena ada yang lebih membutuhkan juga di luar sana. Kemudian meyakini prinsip tawazun dan tawahur wal ibtikar, ya, ini artinya kesesuaian, kemudian tidak bermubazir, tidak berlebihan dalam menggunakan ataupun dalam mengkonsumsi ataupun dalam penggunaan air ataupun zat untuk membersihkan nanti lain. Ajaran Islam yang membentuk kesolehan individual dan kesolehan sosial. Jadi nanti tujuan kita mempelajari tentang kebersihan ini, bagaimana kita soleh dalam sosial dan soleh dalam individual, ya, dalam pemanfaatan air sebagai alat bersuci. Kemudian yang keempat yaitu memahami air sebagai alat bersuci, memproyeksikan metode berpikir analogis, ya, untuk menentukan benda-benda selain air, apa saja yang bisa digunakan bersuci selain air. Kemudian nanti ada mendemonstrasikan berpikir analogis, yaitu sebagai metode untuk menentukan benda-benda selain air sebagai alat bersuci. Itu sebagai tujuan pembelajaran kita. Baiklah anak-anakku semua, kita masuk pada pengertian toharoh. Ya, jadi di sini ada kata-kata toharoh, ya. Toharoh itu bahasa Arab, ya. Itu bahasa Arab toharoh, ya. Kalau kita sering menyebutnya dengan bersuci. Jadi nanti ada perbedaannya, ya. Jadi tahukah kita bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Jadi bahasa Arab bersuci itu adalah toharoh, yaitu menurut bahasa bermakna bersih
dan suci dari segala jenis kotoran, baik berupa kotoran tampak mata, ya, ainiyah nanti bahasa anunya, kemudian seperti kencing dan lainnya, maupun yang tidak tampak mata. Nah, ini nanti hukmiyah namanya ya, yaitu najis yang tidak terlihat mata, sebagaimana maksiat yang dengan berbagai bentuknya itu tidak bisa terlihat ya, artinya seperti bekas kencing seseorang yang sudah kering di lantai misalkan atau di kain, itu tidak kelihatan, maka itu namanya nanti itu namanya nanti adalah kotoran yang tidak nampak atau najis daripada najis hukmiyah. Jadi sedangkan arti dalam istilah fikih, thaharah memiliki arti bersih dan suci dari najis dan hadas. Jadi kalau sudah seorang itu bersih dari hadas dan najis, maka dia sudah terbersih atau dikategorikan dengan istilah thaharah atau suci. Nah, perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Jadi ada istilah bersuci, kemudian ada istilah membersihkan diri. Bisakah kita membedakan dua istilah tersebut? Bisa. Nah, di sini kita bisa lihat. Istilah yang pertama adalah bersuci dan yang kedua adalah membersihkan diri. Jadi ini bersuci, ini membersihkan diri. Unsur-unsurnya, kalau bersuci menyertakan niat. Ya, menyertakan niat artinya harus berniat. Misalkan mensucikan diri dari hadas kecil, ada niat untuk wudu atau niat tayamum, ya. Atau bersuci dari hadas besar, ada niat mandi janabah nantinya. Dan kalau bersihkan diri tidak ada, hanya bersihkan diri. Ya. Kemudian bertujuan untuk membersihkan, ya sama-sama ini. Bersuci dan membersihkan itu sama-sama untuk membersihkan, ya. Kemudian tata cara diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Ini dalam bersuci nanti ada ketentuannya, ya. Alat yang digunakan apa, kemudian apakah ada istilah tertibnya, ya, apa yang tujuannya adalah nanti di syariat yang mengatur dalam fikih. Tapi kalau membersihkan diri ya tidak ada ketentuan dalam syariat. Ya mandi pakai sabun apa ya cerah ya gitu. Kemudian mengikuti pola hidup sehat, ya sama-sama mengikuti pola hidup sehat, bersuci dengan membersihkan diri. Jadi intinya bedanya di dalam menyertakan niat dan tata caranya diatur oleh syariat Islam. Nah, jadi apa dasar hukum bersuci itu? Ya bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 222. Ya, ini dalil atau dasar hukum daripada bersuci atau thaharah itu ya. Kita baca, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, ini kata syahidnya adalah mensucikan diri. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta terhadap orang-orang yang mensucikan diri, ya, baik dari kotoran seperti tadi ataupun dari hadas dan najis. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah At-Taubah ayat 108, fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin bersihkan diri, Allah mencintai orang-orang yang bersih.